Halo Movie Center, selamat datang di channel Valentia Movies. Di channel ini kita akan membahas film-film yang pastinya seru dan menarik. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan alur cerita film dari kami. Langsung diklik ya, terima kasih. Film yang kita bahas kali ini yaitu film dari Jepang. Karena menurutku film-film dari Asia nggak kalah menarik dari film benua Eropa. Nah, film yang tayang tahun 2019 ini berjudul Jigoku Shoujo. Menceritakan sebuah situs yang bisa memanggil gadis neraka dan akan membalaskan dendam orang-orang yang memanggilnya. Namun setelah mereka mati, mereka pun juga akan dibawa ke dalam neraka. Langsung aja ya ke ceritanya. Di scene awal kita dibawa ke tahun 1965. Terlihat seorang siswi dan beberapa temannya. Dia berkata kepada temannya, "Hari ini langit terasa sangat merah." Namun, tiba-tiba semua orang di sana menghilang. Hingga muncul hantu kakek-kakek. Siswi itu kaget dan lari ke tangga sekolah. Namun, di sana juga muncul sosok hantu perempuan berwajah rusak. Dibarengi dengan munculnya hantu seorang samurai. Dia berlari di dalam kelas. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis. Gadis ini berasal dari neraka dan datang untuk membawa siswi tersebut ke neraka karena dosa-dosanya. Dia telah membuli seorang siswi lainnya hingga mengakibatkan cedera di kepalanya. Scene pun berganti ke tahun 2019. Terlihat seorang pria bernama Kudo yang berprofesi sebagai fotografer dan penulis. Dia juga sedang meneliti tentang situs neraka. Terlihat dia bersama ibunya yang sedang sakit dan membahas situs neraka. Ibunya memberitahu kalau dia dulu pernah menggunakan situs tersebut. Nah, sedikit penjelasan ya. Ternyata gadis yang di awal film tadi dibawa ke neraka atas permintaan ibu ini. Terlihat dari bekas luka di kepalanya. Kudo keluar untuk membeli minum. Namun ketika kembali ibunya sudah tiada dan terlihat menyeramkan. Beberapa hari kemudian, di sebuah sekolah terlihat beberapa siswa yang sedang membahas situs ini yang ditulis oleh Kudo. Salah seorang dari mereka bernama Miho. Malam harinya, Miho datang ke sebuah konser band bernama Maki. Di konser itu dia bertemu dengan perempuan bernama Haruka dan minum bersama. Di sini mereka menjadi sangat akrab karena menyukai hal-hal yang sama. Esok harinya, saat jam pelajaran dimulai, Miho didatangi oleh Haruka untuk menonton konser. Di situ, Haruka sempat memukul guru yang sedang mengajar. Salah satu teman Miho menyuruhnya untuk menghentikan Haruka. Namun Miho justru malah menggamparnya. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat konser dan bersenang-senang. Namun, tiba-tiba seorang pria bernama Takuro menyerang artis di panggung. Artis ini bernama Sanae. Dengan sebuah pisau, pria itu melukai wajah sang artis dan dihentikan oleh Kudo yang kebetulan sedang memotret konser tersebut. Miho menghampiri Kudo karena dia ingat kalau Kudo adalah penulis tentang situs neraka yang pernah dia baca bersama temannya. Dan Kudo memberinya kartu nama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sanae si artis terlihat baru pulang dari rumah sakit dengan separuh wajah yang diperban. Dia menangis di depan kaca. Ketika dia membuka laptop, dia melihat blog Kudo yang membahas situs neraka. Tanpa pikir panjang, tepat jam 12 malam, dia membuka situs itu. Hingga muncul tangan-tangan yang menariknya ke dunia lain. Di situ dia bertemu dengan gadis neraka yang memberinya boneka voodoo terikat tali merah. Jika tali itu dilepasnya, orang yang tadi melukai wajahnya akan disiksa dan kekal di neraka.
Dengan bayaran kelak, jika dia mati, dia pun juga akan dibawa ke neraka. Esok harinya, Sanae bertemu dengan Kudo. Dia menceritakan kejadian tadi malam dan memperlihatkan boneka tersebut. Di sini Kudo melarangnya untuk membuka tali di boneka tersebut dan berjanji membantunya. Namun, ketika di rumah, Sanae dan keluarga justru mendapat surat dari Takuro yang dibawa pengacaranya, yang berisi bahwa dia senang telah melakukan semua itu. Sanae pun memutuskan untuk membuka benang merah pada boneka itu. Di sebuah gudang, dia menghubungi Kudo untuk menyaksikan kejadian saat dia membuka benang. Kudo sempat mencoba menghentikannya, namun tekadnya sudah bulat. Dibukalah benang di boneka itu, dan Kudo segera memotret proses boneka itu melayang dan menguap. Seketika itu di penjara tempat Takuro ditahan, dia dibawa ke dunia lain. Dia dipenggal dan dijebloskan ke dalam neraka. Di penjara dia dinyatakan kabur. Keesokan harinya, ibu Takuro datang meminta maaf kepada Sanae. Namun bodohnya si Sanae malah memberitahu situs tersebut dan mengatakan kalau anaknya sudah kekal dalam neraka. Esok harinya ketika Sanae sedang mengadakan live konser, dia dijemput oleh gadis neraka. Sanae sempat mempertanyakan kenapa dia dijemput sekarang. Gadis itu memberitahu kalau ibunya Takuro yang telah membuat perjanjian dengannya. Sanae pun akhirnya dibawa ke dalam neraka dan membuat banyak orang bingung atas kejadian itu. Setelah itu, ibunya Takuro datang ke rumah Sanae, memberitahu orang tuanya bahwa Sanae menghilang karena ulahnya, yang meminta kepada situs neraka, persis seperti yang Sanae lakukan kepada anaknya. Ibu itu meminta agar orang tua Sanae membunuhnya, namun ditolak, dan akhirnya dia malah bunuh diri di sana. Beberapa hari setelah itu, Maki yang merupakan agensi dari Sanae mengadakan audisi untuk menggantikan Sanae. Haruka dan Miho ikut audisi itu, hingga terpilihlah Haruka sebagai pemenang audisi tersebut. Namun di sini Maki melarang Haruka untuk berteman dengan Miho dan memberinya obat-obatan terlarang. Miho yang curiga dengan Maki mendatangi Takuro untuk menyelidiki Maki. Ternyata selama ini Takuro memang menyelidiki Maki, dan terungkap kalau Maki adalah grup band sesat yang menyembah dewa iblis dan ingin menjadikan Haruka sebagai persembahan. Mereka memberitahu hal itu kepada Haruka, namun Haruka yang tergila-gila pada Maki malah rela untuk dikorbankan. Maki yang mengetahui selama ini Takuro memata-matainya dan mengetahui rencananya, langsung menyekap dan membunuh Takuro. Hingga di akhir nafas Takuro, dia melihat gadis neraka dan bertanya apakah dia masuk neraka. Namun perlakuan gadis neraka kepada Takuro terlihat berbeda dari yang kita lihat sebelumnya, menandakan dia akan masuk surga. Beberapa hari kemudian, mayatnya ditemukan dan diberitakan di televisi. Lantas Miho mendengar itu, membuatnya sangat marah dan membenci Maki. Hingga tepat jam 12 malam, dia membuka situs neraka dan diberi boneka yang sama dengan Sanae. Esok harinya, Miho datang ke konser Maki. Di konser ini, rencananya Maki akan mengorbankan Haruka di atas panggung. Di konser itu pun, Miho segera melepas benang merah di boneka tersebut. Maki yang sedang bernyanyi pun segera pindah dari posisinya dan digantikan Haruka. Di sini Haruka terlihat pasrah dan salah satu properti pun sengaja dijatuhkan, menimpa Haruka hingga berdarah mengalir kemana-mana. Seketika itu di mata Maki dia melihat suasana berubah dan didatangi gadis neraka yang dia kira adalah dewa iblis yang disembahnya. Namun gadis neraka pun memberitahunya
kalau dia bukanlah yang Maki cari. Dan justru dia akan dibawa ke neraka dan dihukum atas kejahatannya. Ternyata kematian Haruka hanya ilusi yang dibuat oleh gadis neraka. Kejadian sebenarnya saat properti dijatuhkan, Haruka sempat ditolong oleh Miho. Properti itu justru menimpa Maki, namun mayatnya menghilang dan beritanya membuat heboh Jepang. Pastinya dia sudah dibawa ke dalam neraka. Setelah kejadian itu, Miho dan Haruka berbaikan, kembali menjadi sahabat, dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton film ini. See you next video. Bye bye.